Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatrialis Akbar, NPM 2111010308, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas E, mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Miss Era Octaviona MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Fatrialis Akbar akan menjelaskan 3 materi bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kedua, kalimat efektif. Ketiga, penulisan karangan. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa merupakan salah satu unsur identitas suatu bangsa. Begitu pula bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas nasional bagi bangsa dan negara Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Akan tetapi penggunaannya sudah mulai sebelum kemerdekaan Indonesia. Dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhannya dalam masyarakat Indonesia. Alasan mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional bagi negara Indonesia ialah karena dibandingkan dengan bahasa daerah lain, misalnya bahasa Jawa, sesungguhnya jumlah penutur bahasa Melayu tidak lebih banyak daripada bahasa Jawa. Dipandang dari jumlah penuturnya, bahasa Jawa jauh lebih besar karena menjadi bahasa ibu bagi sekitar setengah penduduk Indonesia. Sedangkan bahasa Melayu dipakai tidak lebih dari 1/10 jumlah penduduk Indonesia. Alasan kedua mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional bagi negara Indonesia. Karena bahasa Melayu itu sederhana sehingga lebih mudah dipelajari, dikuasai, dan dipahami. Kemudian secara sosiologis, kita bisa mengatakan bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun secara yuridis bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan Indonesia. Sekianlah yang dapat saya sampaikan dari materi sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Dan selanjutnya materi tentang kalimat efektif. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pembicara atau penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca dengan benar pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan membangkitkan gagasan atau pemikiran dalam diri pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis
atau pembicara secara akurat, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran seorang penulis atau pembicara dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis atau pembicara. Di dalam kalimat efektif terdapat unsur-unsur kalimat. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang ada dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata dalam kalimat, yaitu SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal atau suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Contoh dari subjek ialah ayahku sedang melukis. Subjeknya ialah ayahku. Kemudian predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu atau melakukan tindakan apa di dalam keadaan bagaimana subjek tersebut. Selain itu, predikat dapat menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri. Contoh kalimat predikat ialah ibu sedang tidur siang. Predikatnya ialah sedang tidur. Kemudian objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Contoh kalimatnya ialah arsitek merancang bangunan. Objeknya ialah bangunan. Kemudian ada keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai kalimat yang lainnya. Contoh dari keterangan ialah ibu membeli obat di apotik. Keterangannya ialah apotik. Jadi, di dalam kalimat efektif harus memiliki SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Contoh kalimat yang memiliki SPOK: adik mencuci tangan agar terhindar dari kuman. Subjeknya ialah adik, predikatnya ialah mencuci, objeknya ialah tangan, kemudian keterangan ialah agar terhindar dari kuman. Kemudian ada lagi syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif. Syarat yang pertama adalah kata-kata dalam kalimat efektif harus sesuai dengan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan, yang mana menjadi kaidah utama dalam penulisan kalimat bahasa Indonesia. Sehingga penting untuk selalu menggunakan kata-kata baku, yakni penulisannya sudah sesuai dengan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Syarat yang kedua ialah susunannya yang sistematis. Kalimat juga bisa dikatakan efektif ketika susunannya tepat atau sistematis, yang mengandung semua unsur kalimat yang baik dan benar, sehingga suatu kalimat belum bisa disebut efektif meskipun sudah memakai kata-kata baku jika susunannya tidak sistematis atau amburadul. Syarat selanjutnya ialah tidak boros kata. Royal terhadap penggunaan kata akan dianggap melanggar syarat kalimat efektif, sehingga tidak diperlukan. Artinya, pada saat menyusun suatu kalimat, usahakan memakai kata yang hemat, hanya memakai kata yang diperlukan. Tidak perlu menambahkan kata yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Kemudian, syarat kalimat efektif berikutnya adalah memiliki makna yang jelas dan tidak ambigu. Penulis yang menyusun kalimat efektif akan mampu menjelaskan suatu hal dengan baik dan mudah dipahami,
sehingga mencegah pembaca melakukan multitafsir, sehingga pesan dalam tulisan tidak tersampaikan dengan baik. Sekianlah yang dapat saya sampaikan dari materi kalimat efektif, dan selanjutnya materi tentang penulisan karangan. Penulisan karangan. Mengarang adalah menyusun atau merangkai kata, kalimat, dan alenia untuk menjabarkan atau mengulas topik untuk mendapatkan hasil akhir, yaitu karangan. Karangan adalah hasil rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasan atau buah pikirannya melalui bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh orang lain yang membacanya. Jenis-jenis karangan berdasarkan bobot isinya dibagi menjadi 3, yaitu karangan ilmiah, karangan semi-ilmiah, dan karangan non-ilmiah. Kemudian selanjutnya macam-macam karangan. Macam-macam karangan dibagi menjadi 6. Yang pertama, karangan laporan penelitian. Karangan laporan penelitian adalah laporan yang dituliskan berdasarkan hasil penelitian. Contohnya seperti laporan penelitian ilmiah, kemudian laporan penelitian lapangan, dan yang terakhir itu laporan penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua, skripsi. Skripsi adalah tulisan ilmiah yang wajib ditulis setiap mahasiswa sebagai syarat akhir untuk mendapatkan gelar akademik strata sarjana, yaitu S1. Kemudian yang ketiga, tesis. Tesis adalah tulisan ilmiah yang wajib ditulis setiap mahasiswa sebagai syarat akhir untuk mendapatkan gelar akademik strata sarjana S2 atau biasa disebut dengan magister. Kemudian yang keempat, disertasi. Disertasi adalah tulisan ilmiah yang wajib ditulis setiap mahasiswa sebagai syarat akhir untuk mendapatkan gelar akademik strata sarjana S3 atau biasa kita sebut dengan doktor. Kemudian yang kelima, surat pembaca. Surat pembaca adalah surat yang isinya saran dan kritik pembaca kepada sebuah karangan ilmiah. Kemudian yang keenam, yaitu yang terakhir, ialah laporan kasus. Laporan kasus mengenai kasus-kasus yang ada dan dilandasi dengan teori. Setelah itu ada jenis-jenis karangan berdasarkan cara penyajian dan tujuan penyampaiannya. Dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, karangan deskripsi atau yang biasa disebut karangan pelukisan. Kemudian yang kedua, karangan narasi atau yang biasa disebut karangan pengisahan. Kemudian yang ketiga, karangan eksposisi atau yang biasa disebut dengan karangan pemaparan. Kemudian yang keempat yaitu karangan argumentasi atau yang biasa kita sebut dengan karangan pembahasan. Kemudian yang kelima, karangan persuasi atau yang biasa kita sebut dengan karangan ajakan. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu karangan campuran atau yang biasa kita sebut dengan karangan kombinasi. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah dalam penjelasan atau perkataan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.